underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, anggota DPRD Kendal meradang usai mendapatkan laporan bahwa adanya bangunan pasar Weleri yang bocor saat hujan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, bangunan pasar di Weleri ini kan memang gagah ya, gede sekali ya. Ada 2 lantai ya, lantai bawah, lantai atas. Tetapi ini baru setahun. Ini sejak awal musim hujan tahun ini ya, sejak awal itu udah bocor. Ya. Kalau udah bocor itu kan jadi repot kan. Itu pasar lagi, jadi yang jualan itu bagaimana ya. Dan dilalah loh, pasar ini kan juga termasuk bangunannya bagus, mewah, tapi termasuk untuk berjualan itu masih sepi. Nggak ngerti kenapa ini, apa memang situasi ekonomi lagi lesu atau bagaimana, tapi yang jualan di lantai 2 itu sepi. Nah sekarang hujan, pada awal musim hujan udah bocor. Sekarang hujan yang agak besar ini membuat lantai 2 itu becek semua. Ya, jadi air hujan semua itu kan jadi repot juga ini ya. Lah makanya ini DPRD di Kendal itu bingung. Ya, ini barusan bangunan tuh baru setahun loh ya. Ya. Biayanya itu 51 miliar ya. Besar sekali ya. Dengan biaya yang gede itu ya mestinya ya jangan sampai terjadi bocor kan. Ya. Pada awal musim hujan udah bocor. Musim hujan sekarang ini masih dalam taraf mau hampir habis, ini yang hujan baru gede-gedenya banjir lantai 2-nya. Jadi para pedagang itu lebih pada teriak-teriak, gimana bisa jualan? Lebih baik pindah ke lantai 1. Ya, minta dipindah ke lantai 1. Kalau lantai 1 kan aman, nggak bocor kan? Karena ketutupan dak lantai 2 tadi itu. Nah ini menjadi problem besar ya. Banyak sekali memang kejadian-kejadian yang seperti ini itu terjadi di Indonesia. Kapan dulu itu kita juga ingat toh, waktu Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 atau apa yang baru jadi itu, begitu ada hujan plafonnya ambrol, ya karena kebocoran. Ya Kak, dicek ternyata talangnya itu nggak bener ya. Talangnya yang seharusnya nggak boleh tegak lurus, harusnya lamsam, itu ternyata masangnya pakai talang yang tegak lurus. Ya, ini kan terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pelaksanaan proyek itu. Termasuk sekarang ini pasar Weleri di Kendal ini mestinya pelaksanaannya itu juga tidak mulus. Ya, apakah karena talangnya kurang besar? Ya, atau macam-macam lah, banyak sekali kejadian-kejadian atau penyebabnya sehingga terjadi banjir yang seperti ini. Kalau seperti ini yang salah siapa Om Bob? Ya ini agak susah. Kalau ditanya yang salah siapa itu, yang kemungkinan bisa terjadi adalah satu, mungkin ya, mungkin kontraktornya nggak benar, jalannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan. Ya contohnya misalnya ya, itu lapisan semennya itu harusnya ukurannya 3:2 dibanding 1, sama dia semennya dikurangi, itu bisa. Ya. Terus nomor 2 itu yang salah mungkin pimpinan proyek. Ya, pimpinan proyek itu tugasnya akan mengawasi apakah proyek ini dilakukan dengan baik. Terjadi penyimpangan atau tidak. Ya, itu jadi yang salah bisa seperti itu. Nah, terus juga mungkin yang salah juga pucuk pimpinan tertinggi. Biasanya siapa itu? Kalau nggak bupati atau siapa yang bertanggung jawab punya pasar itu kan? Nah, itu kenapa kok milih orang yang untuk ngawasi, milihnya nggak benar? Terus juga kenapa kontraktor yang ditunjuk kok tidak bonafit, tidak bisa kerja dengan baik. Nah, jadi kalau bilang yang salah siapa, ya ini yang perlu diteliti. Mana yang sebetulnya bertanggung jawab dengan betul. Ya, apalagi nanti kalau diinvestigasi bocornya ini ternyata nggak bisa sembuh kalau nggak dibongkar. Lah itu cilaka lagi.
Ya 51 miliar dapat bangunan yang bocor. Nah ini kan susah ya. Ya. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan ini supaya secepatnya bisa terselesaikan, Om Bob? Ya ini kan kita dengar-dengar itu ada komisi C dari DPRD itu mengusulkan agar ini segera dirapatkan ya antara penyewa terus kontraktor ya sama Pemda. Ya suruh duduk bersama mencari solusi. Ya agar supaya ini bisa selesai tuntas gitu kan ya. Lah padahal ya usulan kayak gini kan usulan yang normatif ya supaya semua orang baik gitu kan pekerjaan seperti ini ono rembuk dirembuk begitu kan filosofi yang seperti itu padahal sekarang musim hujan ini kan harus cepat ya. Kalau harus cepat-cepat ya langsung harus dikerjain jangan malah rapat-rapat dulu seperti itu. Rapat koordinasi dulu gini-gini ya selak banjir terus kan. Ya. Ya mestinya harus langsung diatasi bentuk yang namanya Satgas. Sekarang kan lagi usum tuh Satgas itu ya. Ini Satgas pengatasan bocornya pasar Weleri di Kendal tadi itu. Terus setelah itu dilakukan investigasi. Toh Pemda tuh pasti punya duit kok. Cadangan, dana cadangan tuh pasti ada. Dan pakailah dana cadangan dulu, tanpa menunggu tender lagi siapa ya yang mau bikin betul bocornya ini. Nggak bisa seperti itu. Harus gercep, pakai dana cadangan, langsung dikerjakan. Setelah itu investigasi. Kalau yang salah memang pembangunannya nggak benar, talangnya kekecilan atau sebagainya itu tidak sesuai dengan spek. Ya kontraktornya yang harus ganti. Biaya tadi itu harus dibayar sama kontraktornya. Tapi kalau yang salah itu perencanaannya, lah berarti yang merencanain gedung ini yang harus ganti. Ya jadi ini namanya gercep dan betul-betul berfungsi agar supaya jangan mengecewakan masyarakat yang telah menyewa kios-kios di pasar itu untuk berdagang. Ya jadi mestinya budaya-budaya kita yang memperlambat pekerjaan itu harus mulai bisa dieliminasi, segera gercep-gercep agar ekonomi di daerah itu bisa jalannya lebih lancar. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.